Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang telah mengizinkan kita untuk berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Terhormat dalam Motif dan Perbuatan. Ayat intinya diambil dari Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Keterangannya, pendirian, kebenaran, kejujuran harus selalu dipegang. Kejujuran tidak akan tinggal di mana kebijaksanaan berlabuh. Keduanya tidak pernah akan sepaham. Yang satu Baal, yang lain Tuhan. Sang Tuhan menurut para hambanya supaya terhormat dalam motif dan perbuatan. Mereka yang memilih kejujuran sebagai teman mereka akan mewujudkannya dalam semua perbuatan mereka. Bagi suatu golongan besar, orang-orang ini tidak menyenangkan, tetapi bagi Tuhan, merekalah yang indah. Setan sedang bekerja mendesak dirinya sendiri di mana-mana. Ia dapat menceraikan orang-orang yang bersahabat baik. Banyak orang yang selalu berbicara dan bergunjing serta memberikan kesaksian palsu yang menaburkan benih perbantahan dan menimbulkan perkelahian. Dalam pandangan sorga, golongan ini merupakan hamba-hamba setan yang sangat tepat guna. Tetapi orang yang terluka berada dalam kedudukan yang jauh tidak berbahaya daripada bertingkah laku yang bersifat membudak dan memuji-muji beberapa usahanya tampaknya berhasil. Sahabat yang palsu lebih berbahaya daripada musuh terang-terangan. Setiap orang yang memuji dirinya sendiri memudarkan keharuman dari usaha-usahanya yang terbaik. Tabiat yang betul-betul mulia tidak akan cenderung merasa tersinggung dalam tuduhan-tuduhan dari musuh. Setiap perkataan yang diucapkan jatuh tidak membahayakan, karena ia menguatkan dan tidak dapat merobohkan. Tuhan menginginkan supaya umatnya bersatu seerat-eratnya dengan Dia sendiri, yaitu Tuhan, kesabaran, dan kasih. Semua orang harus menyatakan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Janganlah ada orang yang mencoba mengecilkan nama baik dan jabatan orang lain. Ini namanya mementingkan diri sendiri. Janganlah berbicara dengan memandang hina seseorang, sebab mungkin ia besar dalam pandangan Tuhan. Sedangkan mereka yang merasa besar mungkin kedapatan ringan bagi Tuhan oleh sebab hati mereka yang jahat. Satu-satunya yang selamat bagi kita ialah merendahkan diri di kaki salib, merasakan diri kita sendiri kecil dan berharap pada Tuhan, karena Ia sendiri yang mempunyai kuasa untuk menjadikan kita besar. Penghakiman dan kemampuan semua orang sekarang dibutuhkan. Setiap pekerjaan manusia cukup penting untuk menuntut bahwa pekerjaan itu harus dilaksanakan dengan hati-hati dan dengan setia. Satu orang tidak dapat melaksanakan semua pekerjaan. Masing-masing mempunyai tempatnya yang terhormat dan pekerjaan yang khusus, dan masing-masing harus menyadari bahwa caranya ia menyelesaikan pekerjaannya harus mengalami ujian penghakiman. Terhormat dalam motif dan perbuatan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menekankan bagi kita untuk memperhatikan, untuk lebih waspada terhadap motif, bahkan dalam perbuatan baik sekalipun. Untuk terus hati-hati jangan sampai melakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita agar terus merasa diri kecil, merasa diri perlu untuk diperbaiki oleh kuasa Roh Suci Tuhan, merasa kebutuhan terbesar akan kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan memberkati, mengurapi, sehingga dengan pertolongan Tuhan apapun yang kita kerjakan bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama.
Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak atas teguran pada pagi hari ini, mengingatkan kami untuk lebih rendah hati lagi, untuk lebih siap untuk Engkau pakai, dan dengan pertolongan Tuhan, ketika kami melakukan sesuatu apapun, kiranya itu semua untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Bantu kami untuk terus menyadari kebutuhan kami akan Engkau, terlebih khusus akan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kiranya roh hujan akhir bisa menjadi bagian kehidupan kami yang akan menguatkan, meneguhkan, dan memampukan kami untuk bisa mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami. Secara khusus, diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, diberikanlah umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari surga, sehingga dalam setiap perjuangan iman yang kami hadapi, kami bisa menang, bukan karena kami sanggup, tetapi karena Engkau yang menyanggupkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.